Ada satu yang bikin saya serem waktu itu pas yang nyangkut di pagar. Jadi di bajunya nyangkut di atas, pas mau diambil pegang lagi, ini telapak kakinya lepas. Dan darah tuh masih ngocor di bawahnya tuh kan. Jadi pas tidur, sepulang pagi itu dia cerita kalau dia itu didatangin seseorang. Dan orang itu bilang, kenapa saya nggak diambil kan gitu. Itu masuk ke dalam mimpinya, diceritakan ke kita. Nah, kita baru ingat tuh, kalau kemarinnya itu ada satu saat kita mau ambil, itu kan posisinya sulit karena ketimpa balok ininya kan. Di saat itu kita memutuskan nanti aja deh. Cari yang gampang dulu. Cari yang gampang dulu, yang ini nanti kita balik lagi sini gitu. Nah itu, ya yang banyak terlupakanlah yang tadi tuh. Karena kan tugas kita tuh ambil, bungkus, maksudnya taruh pinggir jalan. Nah dia traktor tuh yang apa istilahnya ya, kayak bulldozer ya. Yang diginiin terus yang dinaikin ke truk, bukan diambil satu-satu enggak. Oh tuh pakai traktor? Pakai traktor jadinya, di serodok gitu, baru tuh di. Itu sebenarnya yang bikin orang Aceh menangis tuh, yaitu sedih ya. Cuma ada satu yang dalam kondisi pas ngeliat itu ada satu sedang berpelukan anaknya. Itu di sepertinya pertokoan itu kan. Mungkin pas tsunami datang itu kayak pasrah gitu kan ini kan. Lagi sedang berpelukan ibu dan anak gitu ininya kan. Itu yang bikin ya kondisinya benar-benar miris gitu ya kan. Belum cukup dan saya selalu bilang itu saya dari penerbangan dari bawah belum sampai waktunya. Jadi di sini ada Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Hari ini gue sedang berada di rumah singgah Baduy, di kediaman salah seorang pendaki senior yang sudah malang melintang di dunia pendakian dari tahun era 90-an. Ya mungkin di sini yang akan kita bahas bukan tentang itu, tapi tentang sesuatu yang lebih mengerikan. Ya, lo pengen tahu kan narasumbernya siapa? Langsung aja gue kenalan dengan Om siapa ini? Om Erik. Om Erik, sehat Om Erik? Alhamdulillah. Om Erik ini saya dengar-dengar ini kan dulunya nih aktif juga di pendakian Om Erik ya? Ya. Dari tahun berapa nih Om Erik? Tahun mulainya 96. 96 udah mulai? Iya. Wah, berarti Jawa Sumatera mah udah... Alhamdulillah. Berapa? Nggak terlalu banyak. Tahan lu Om Erik, lu penasaran kisahnya? Ini nggak ada hubungannya sama gunung, tapi lu akan tahu setelah ini. Sebelum gua potong, di sini lu bisa lihat, ini adalah kaos Jelajah Malam. Kaos Jelajah Malam, yang dimana kalau lu mau dapat kaos ini secara gratis, gampang caranya. Lu bisa rekomendasiin temen lu, pacar lu, mantan lu, kakek lu, tetangga lu, tukang bengkel lu, siapa lu, yang punya cerita bagus, dan memang itu layak untuk kita angkat, lu akan dapat kaos ini secara gratis. Dan banyak banget tipe-tipe dan modelnya. Ini salah satunya aja bro. Keren nggak? Keren nggak? Iya. Yeah. Dan buat lu juga yang nggak punya temen yang punya cerita, lu pengen kaos kayak gini, lu bisa beli dan akan gue kasih linknya. Cie, oke brother. Langsung aja Om Erik cerita, gue nggak akan potong. Om Erik adalah seorang pendaki senior yang memiliki rumah singgah Baduy yang diperuntukkan untuk para musafir Baduy yang suka berjalan kaki berkelana, menjajakan dagangannya dengan tujuan memberikan tempat singgah maupun tidur untuk mereka. Tapi rumah singgah ini diperbolehkan juga untuk para pendaki dan para musafir yang tidak memiliki tempat untuk bermalam. Sungguh beliau berhati mulia.
Tidak disangka Om Erik mempunyai segudang pengalaman menarik mulai dari cerita-cerita pendakian sampai kegiatan sebagai kerelawan kemanusiaan untuk membantu para korban bencana alam. Di kisah awal ini kami akan membagikan pengalaman beliau tentang mengerikan dan menyedihkannya kondisi Aceh saat dilanda tsunami. Mau tahu kisahnya seperti apa? Mari kita ikuti bersama kisah ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Oke, baiklah, saya akan menceritakan awal mula saya jadi relawan aja ya. Saya mau jadi relawan, sebelumnya kan bukan relawan, pendaki gunung. Nah, kita mulai dari tsunami Aceh. Jadi hari itu pas kejadian, seperti saya masih tinggal di Cimanggis. Setiap pagi saya biasanya selalu nonton berita, channel berita. Boleh disebut namanya? Boleh, bebas. Nah, kebetulan hari itu kita nontonnya Metro TV. Selalu nyetel berita kalau setiap pagi kan. Itu dapat kabar ada gempa di Aceh sama tsunami gitu kan. Awal mulanya biasa saja gitu kan, karena dikabarkan cuma puluhan korban. Saat itu saya mikir biasa aja, nggak banyak gitu kan. Tapi semakin kesininya itu ternyata bertambah sampai 100, terus ratusan. Nah, saya itu waktu itu belum memutuskan untuk berangkat ke Aceh. Cuma setelah lihat liputan langsung, saat itu ada Najwa Shihab siaran langsung di Aceh yang mengabarkan sampai si Najwa Shihab ini tidak bisa berbicara. Sambil menangis gitu kan, terbata-bata mengabarkan kondisi Aceh yang teramat parah saat itu kan. Nah, saat itu saya memutuskan saya mau berangkat ke Aceh gitu kan. Cuma bingung mau lewat mana gitu kan. Saya kan di berita kan susah untuk pesawat mendarat, susah ini kan. Terisolir gitu. Iya. Saat itu saya sempat membuka celengan karena pengen berangkat ke Aceh. Saya buka tabungan itu ada waktu itu saya buka adalah 1 juta buat bekal ke Aceh gitu kan berangkat. Tapi nyari tiket kemana gitu ini kan. Nah, selanjutnya pas sekitar jam 3 sore running teks di Metro TV itu kan memberitakan kalau Metro TV buka lowongan untuk relawan yang berangkat ke Aceh. Cuma karena saat itu udah terlalu sore, saya belum berangkat jadi ke lokasi. Saat itu sekitar Jakarta, Monas di Jakarta mana tuh ya? Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Ada sebuah kantor di situ. Saya memutuskan datang hari esoknya. Jadi besoknya saya berangkat bertiga teman, pengen daftar jadi relawan ke Aceh, ini kan. Pas saya datang di situ sudah ada pasukan yang relawan yang siap berangkat ternyata. Itu mungkin yang daftar kemarin kan. Tuh. Dan mereka diberangkatkan ada sekitar 100, tapi naik kapal laut. Karena pesawat belum bisa kan ini kan. Saya daftar hari itu, alhamdulillahnya lolos. Dari sekitar 600 relawan, 100 orang yang bisa berangkat gitu. Terus besoknya saya harus datang cuma membawa pakaian di badan. Jadi semua perlengkapan relawan itu udah dilengkapi oleh Metro TV, dari baju, topi, sepatu, tas, semua sampai ke dalam-dalaman semua didapat itu kan. Berangkat besoknya naik pesawat. Jadi sampainya di Aceh, turun dari pesawat itu kan kita naik truk itu baunya udah benar-benar seremebak terasa kan gitu kan. Cuma kita belum paham waktu itu dari mana nih baunya, apakah emang dari luar. Tapi pas kita rasakan itu ternyata dari truk yang kita naikin. Oh, diangkutnya pakai truk relawan? Iya. Di belakang? Kita dijemput pakai truk. Oke. Itu truknya basah kan ininya, dan itu terciumnya tuh dari situ bau nih kan. Terus diangkut sampailah kita di Aceh itu. Kita ditempatkan di sebuah museum Aceh. Tapi di situ lokasinya lagi sedang berantakan semua ternyata. Pohon-pohon masih bergelimpangan gitu. Jadi kita relawan yang beresin. Buat ninggirin pohon, bersih-bersih, semua buat jadi base camp kita di situ kan. Ini di Banda Aceh ya, maaf? Di Banda Aceh. Oke. Nah, itu. Jadi malam itu datang, kita istirahat. Besoknya baru tugas. Besoknya kita diangkut ke Pasar Pendayung, sebuah pasar di Aceh. Itu lokasi pasar, kalau saya kira tadinya mungkin ya pasar seperti kondisi pasar ya. Situ ada toko emas, ada toko mebel,
pasar besar saya rasa. Cuma kan karena udah berantakan jadi nggak tahu persis kita kan. Kita ditugaskan untuk ngambil hari itu. Kebetulan saya hari itu bertugasnya cuma untuk mencuci tangan para relawan pakai desinfektan apa ya? Disinfektan. Nah, atau cuci tangan gitu kan. Tapi setelah turun dari truk kita tuh bingung. Sempat tertegun gitu kan. Saking ngelihat banyaknya. Padahal menurut info itu kita relawan kedua hari itu yang datang. Jadi sebelumnya sudah ada yang ngambil gitu. Mungkin yang datang pertama itu cuma ngambil yang gampang-gampang gitu ya kan. Jadi masih banyak bergelimpangan. Jadi sempat adalah beberapa menit nggak tahu apa yang mau dilakukan gitu kan. Kondisinya gimana tuh Om? Posisinya itu. Kalau kita nggak biasa ngelihat kan serem ya ininya kan. Bergelimpang di mana ada yang nyangkut di pagar gitu, ada yang ketimpa kusen gitu kan, ketimpa lemari, namanya pasar gitu. Nah hari itu kita bertugas karena belum terbiasa kaget, jadi setiap ngambil itu selalu ngucap itu kan, astagfirullahaladzim gitu, setiap ngambil gitu. Ada satu yang bikin saya serem waktu itu pas ngambil yang nyangkut di pagar, jadi di bajunya nyangkut di atas. Pas mau diambil pegang ini telapak kakinya lepas dan darah tuh masih ngocor di bawahnya tuh kan sampai muncrat. Sebenarnya kita tuh nggak boleh sampai terkena darah ya. Tapi saat itu kalau saya yakinnya ya sama Allah lah ya ininya kan. Jadi apapun itu ya kalau orang Allah berkehendak ya kena istilah kita penyakit. Kita nggak boleh kena cairan yang air yang tergenang itu nggak boleh ininya kan. Jadi yang awalnya saya cuma tugasnya buat nyuciin tangan relawan, ya udah ngambil intinya ikut ngambil sampai sore baru pulang gitu kan. Setelah sampai di base camp itu kan, malam biasa istirahat, ngumpul. Ya, sebenarnya masih stok ya, karena kondisi kita belum terbiasa dengan ada satu cerita nih dari relawan. Jadi pas tidur, bangun pagi itu dia cerita. Kalau dia itu didatangin seseorang, dan orang itu bilang, kenapa saya nggak diambil kan gitu. Itu masuk ke dalam mimpinya diceritakan ke kita. Nah, kita baru ingat tuh, kalau kemarinnya itu ada satu saat kita mau ambil, itu kan posisinya sulit karena ketimpa balok ininya kan. Di saat itu kita memutuskan nanti aja deh. Cari yang gampang dulu. Cari yang gampang dulu. Yang ini nanti kita balik lagi sini gitu. Nah itu, ya kalau banyak terlupakan lah yang tadi itu. Jadi kita ngambil sana, ngambil sini ini kan. Tugas kita itu kan ngambil, masukin ke kantong, tutup, taruh pinggir jalan. Nanti traktor yang bakal ngambil. Nah itu yang tadi itu datang dalam mimpi salah satu teman kita. Ngingetin ininya. Jadi benar besoknya kita datang lagi ke lokasi dan itu masih. Nah itu kemungkinannya yang ini nih yang datang itu kan. Karena terlupakan tadinya emang mau kita ambil tapi karena posisinya sulit. Nah nanti aja deh kita ambil yang lain dulu gitu. Tuh ininya. Jadi kalau misal ditanya sama orang berapa jam kita nggak tahu juga. Karena kan tugas kita tuh ambil, bungkus, maksudnya taruh pinggir jalan. Nanti traktor tuh yang apa istilahnya ya, kayak bulldozer ya, yang begini terus yang dinaikin ke truk, bukan diambil satu-satu enggak. Oh, tuh pakai traktor jadinya diserodok gitu, baru tuh itu sebenarnya yang bikin orang Aceh menangis tuh, yaitu sedih ya. Tapi kan namanya relawan kan kekurangan tenaga, jadi nggak bisa dinaikin satu-satu ininya. Dan setelah di pinggir jalan kan disolatin, baru nanti traktor yang masukin ke truk. Perkiraan hari pertama sudah mengangkut, perkiraan Om berapa hari pertama? Kalau dibilang perkiraan berapa ya? Emang sebenarnya ngitung. Saking banyaknya itu kan tugas kita itu kan jalan terus kan ngambil. Jadi nggak pernah ngitung ininya kan. Ya. Cuma ada satu yang dalam kondisi pas ngeliat itu ada satu sedang berpelukan anaknya. Itu sepertinya pertokoan itu kan. Mungkin pas tsunami datang itu kayak pasrah gitu kan ini kan, lagi sedang berpelukan ibu dan anak gitu ininya kan.
Itu yang bikin ya kondisinya benar-benar miris gitu ya kan. Terus ada satu yang saya susah juga ambil tuh pas di bawah seperti bak itu, dia ada di bawah sedangkan posisi kita nggak boleh kena air kan ininya kan. Ya, jadi kita ambil, angkat, pertama kita pegang pala rambut. Itu rambutnya malah copot. Kita astagfirullahaladzim, bener-bener ininya kan. Akhirnya karena susah, ya udah ada relawan yang turun. Karena kan terus pakai sepatu bot, ya lumayan bisa turun nih, tetap dipegang bajunya kita demi mengambil ini kan. Sebenarnya kita tuh udah nggak peduli mau kena atau apa, katanya kan dilarang nih kena cairan gitu kan, air yang tergenang kan karena udah berapa hari kan. Tapi kita udah nggak peduli ke situ ininya. Saya pasrah, niatnya lillahi ta'ala waktu itu kan. Udah buat tuh. Kembali ke pasar tadi ya, pasar Pendayung itu, kalau nggak salah Pendayung apa gitu namanya nih kan. Kurang jelas kalau bahasa Aceh kan, setahu Pendayung ininya kan ini kan. Nah itu kondisi pasar ada satu perahu sampai situ. Itu kan sebenarnya lumayan jauh dari laut, tapi ada perahu besar yang tersungkur di situ, perahu ngadep ke atas gitu kan. Pokoknya bikin surprise lah kalau ngeliatnya kan, kok perahu bisa ada di situ saking jauh di tengah kan. kota. Iya, di kota, di pasar Pendayung itu ada perahu. Terus itu pasar seperti pasar, ada toko emas, toko pulsa. Saat itu pulsanya masih yang renceng-rencengan itu kan, yang itu Gesek-gesek. banyak gesek-gesek. Terus itu kan banyak nyangkut tuh. Kalau kita pikir kan, oh bisa tuh dimanfaatin gitu ya. Terus ada juga toko mebel. Karena itu tsunami-nya kan di bawah. Jadi mebel yang di atas masih ini. Jadi Betul. pasar di bawah rusak, di atasnya masih bagus-bagus. Terus toko emas, nah itu kita pas di toko emas itu ada satu, sepertinya pemilik toko itu ya, dia masih pakai cincin emas besar. Kita yakin itu emas dengan batu yang bagus gitu kan. Sepertinya sempat mau diambil kali sama orang, cuma kan mungkin karena udah bengkak nggak bisa kan, kan. Nah itu kita lihat ini bapak-bapak sekitar 45-50 lah. Aku lihatnya tuh pakai singlet putih, tas kutang gitu, celana jeans. Nah di pinggangnya tuh masih ada sarung HP. Zaman dulu kan kalau pakai HP kan sering ada yang Pakai pakai sarung di Ya. pinggang gitu kan, ada cincinnya. Tapi di atas itu ada KTP-nya. Mungkin orang berbaik hati kali ya, ngambil masih tetap KTP-nya, identitasnya baca di situ. Mungkin dompetnya dibuka, uangnya diambil, Nah, itu ya. identitasnya Jadi ditaruh. di atas. Cuma cincinnya masih ada situ kan. Terus kita itu dapat pesan dari Metro TV. Relawan Metro TV itu nggak boleh mengambil apapun. Jadi kalau nemu ada hartanya segala macam harus tetap dimasukin kantong. Karena takut ada fitnah kan. Jadi ya dibiarin, cincin apapun itu kita masuk ke dalam kantong gitu kan. Terus hari kedua itu kan udah mulai menyebar, kita nyari ngambilnya udah mulai nyebar. Ada satu kejadian kalau dibilang lucu apa ya? Ada maling gitu ya. Jadi kita ngelihat ada seseorang yang sedang membongkar toko. Saat kita di situ. Nah, kita kira itu pemiliknya kan. Dia pakai palu besar gitu lagi matokin kunci, mukul kunci biar pakai martil gitu. Pakai martil. Ya, kita mah bisa, kita orang luar kan nggak tahu apa-apa kan. Kita kira itu pemiliknya, kita biarin aja gitu kan ini kan. Kalau saat itu emang bukan penjara apa ya, pemulung udah mulai ada tuh yang ngambil ini bekas-bekas itu udah ada ini kan. Kita lihat dia lagi mukulin kunci gembok yang gede itu kan. Tahu-tahu datang. So ada bapak-bapak datang. Ternyata pemilik tokonya. Terus, nah itu ternyata maling di penjara, jadi ininya dilapor ke tentara, langsung dipukul sama tentara. Saat itu kan ada tentara jaga, pakai popor senjata itu, langsung dipukul ininya. maling ya? Iya, cuma kan kalaupun ditangkap mau taruh di mana? Iya. Nah, jadi nggak ditangkap, dipukul aja ini kan. Itu kan lumayan ininya. Lah mau di penjara mana? Udah nggak ada penjara kan?
Iya. Dia kemarin dipukul, ya udah dibebasin gitu kan. Yang namanya pasar banyak lah harta itu situ ya. Mungkin yang terlupakan, terlewatkan sama orang, kita nemu celengan gede, lumayan lah gitu kan. Cuma karena ingat pesan dari Metro itu nggak boleh kan. Cuma kita sayang gitu kan. Nanti kita taruh di musola aja gitu nih celengan ini. Udah taruhlah di pinggir jalan gitu kan. Nanti kita kalau ketemu musola masjid kita bakal taruh. Jadi setelah selesai ngambil ngantungin, celengannya udah nggak ada. Yang di pinggir jalan udah raib gitu Udah ada yang ngambil. orang udah ada yang ngambil kan ya. Terus saya saat tugas itu ingat pesan ibu ini ya kan. Ini hari ketiga sempat teleponan ke sebenarnya emak ya kalau saya, bukan ibu sih. Kalau di Palembang di kampung itu saya panggilnya emak. Jadi ibu saya itu kaget. Kok ada di Aceh gitu. Tahu-tahu udah di Aceh. Tahu udah di Aceh, emang nggak izin berangkat juga kayak diam-diam kan. Cuma pesannya dia tuh kalau nemu apapun itu jangan diambil gitu kan. Takut kualat istilahnya kan. Apa cincin emas ataupun terus jangan di pinggir-pinggir katanya gitu. Maksudnya jangan di pinggir-pinggir itu, jangan ke pelosok. Dia takut gam, dia tahu ada gam gitu kan. Kalau saat ini nggak ada gam ininya kan. Gamnya juga Sapu semua. iya, entah nggak tahu kemana gitu kan ininya kan. Ya udah aman gitu, alhamdulillah di situ aman ininya. Di hari ketiga itu kita mulai lihat relawan-relawan dari luar ya bule gitu kan. Sebetulnya yang dekat posko kita itu ada relawan dari Spanyol, saya ingat dari benderanya taunya kan. Terus pakainya itu bagus, keren lagi. Terus tendanya itu pas ngeliat dia berdiri itu tendanya yang mirip tenda yang langsung ditiup langsung berdiri gitu kan. Nah, itu kan modern di zaman itu kan. Modern keren banget pokoknya kan. Kayak rumah sakit lapangan gitu kan dia gede ininya kan. Spanyol. Nah, saya itu pas ke Aceh itu punya baju tentara dari PDL lapangan itu mirip tentara sebenarnya kan ininya. Loreng gitu kan. Jadi pas saya lewat mereka memberi hormat gitu. Orang Spanyol ini. Iya, memberi hormat gitu ini kan. Ya, kita hormati. Mungkin dikiranya kita itu tentara kali kan ininya kan. Terus ada satu lagi, karena saya itu kan pas di relawan tuh ditunjuk jadi koordinator. Cuma saya nggak mau, pengennya di lapangan gitu. Kalau koordinator tuh berdiam di posko, catat, logistik gitu, ngurusin relawan lain. Sedangkan saya maunya yang karena biasa naik gunung kan biasa ke pelosok, pengennya yang keluar yang mendistribusikan logistik langsung gitu. Pas suatu saat kita harus ngantar tempatnya lumayan jauh ke atas bukit, ini kan. Jadi truknya nggak bisa sampai ke bukit, turun karena jembatan putus, jadi turun di situ kita harus jalan kaki, diangkut gitu kan, dibantu sama penduduk setempat kan, itu lumayan. Di atas bukit ini kan, di atas bukit itu ya ada beberapa tenda lah gitu kan, agak ini jauh dari kota, pelosok ini kan, fungsinya lumayan tinggi. Nah itu pas datang ke situ ya agak lucu sebenarnya, kita tuh serasa jadi pejabat sayanya kan. Kenapa tuh? Ya karena mereka itu laporan, jadi kayak misalnya bupati apa gubernur datang gitu, Pak butuhnya ini, Pak kita begini gitu ya, saya cuma mencatat. Ya seakan-akan pejabat gitu. Intinya apapun yang kebutuhan mereka kita catat intinya kan. Cuma kan mereka nggak tahu siapa cuma relawan kan intinya kan. Udah gitu dicatat ini. Pulang dari situ kebetulan kita tuh berangkat ke bukit itu sama orang Acehnya satu. Relawan Aceh satu kan, orang Aceh dia. Dia bilang gini, "Bang, Abang tahu nggak tempat itu tadi?" Nggak tahu, bilang. Apaan? Itu tempatnya gam katanya gitu. Jadi ada beberapa gam yang di situ. Waduh, aku benar-benar kaget kan? Kaget karena masih pakai baju tentara tadi, takut gitu. Jangan takut jadi sasaran tembak. Masih khawatir lah ya. Kita itu sama gam walaupun saat itu mungkin gam lagi nggak ada kan ini kan. Saya khawatir gitu. Nah, kenapa nggak bilang bang gitu? Kalau gitu kan aku bisa lepas. Pakai kaos biasa lah gitu, jadi jangan pakai kemeja tentara gitu, yang ngeri juga gitu ininya kan, karena kita nggak tahu Aceh gimana kan. Tuh ininya. Tadi relawan Metro TV itu ada penugasan ke luar yang mencari lokasi-lokasi yang terputus gitu kan, saja jembatan terputus gitu, apa
yang karena tsunami jadi tergenang air kan, ada lokasi-lokasi yang terisolasi kan. Nah itu ada beberapa relawan yang ditugaskan keluar. Itu naiknya kayak helikopter itu. Aku sempat mengajukan diri, pengennya keluar gitu, bukan di situ, karena kita udah bisa di gunung. Aku itu relawan itu udah lengkap aku bawanya. Jadi bawa sleeping bag sendiri, bawa nesting, kompor, seperti perlengkapan kita mereka. Aku udah siap. Walaupun saat itu kan nggak diharuskan kan, bawa aja badan sama pakaiannya di badan kan gitu. Tapi aku tetap bawa. Sampai matras sendiri aku juga bawa waktu ininya. Jadi pas berangkat, aku mengajukan diri untuk kalau bisa ke lokasi-lokasi yang di pelosok gitu. Karena aku punya kemampuan berenang kan ininya juga. Kalau dibutuhkan bisa berenang. Sebenarnya sih pengen naik helikopternya. Tertarik juga kan, belum pernah naik helikopter gitu kan. Naik helikopternya ke Nepal. Nah itu, tapi nggak dikasih izin. Karena saat itu aku ditunjuk jadi koordinator oleh ada senior lah ya, orang yang megang dari Metro TV. Ditunjuk jadi koordinator untuk di posko. Jadi ada beberapa koordinator. Kita dibekalin HT. Aku nggak mau, aku pengennya ke lapangan. Ikut truk kemana gitu, bagi logistik kemana gitu, menuju yang langsung ketemu pengungsi. Itu maunya. Ya udah, akhirnya aku terima jadi koordinator, tapi HT aku ambil. Cuma yang aku serahkan ke di dalam tim kita ada senior, Bang Wei, aku kasih ke dia gitu. Tapi tetap atas nama aku koordinatornya kan. Aku tetap keluar ininya buat bagiin logistik ke pengungsi langsung. Nah, dari relawan yang ke pelosok-pelosok ini, beberapa ada yang kembali lagi ke PSKMK setelah tugas. Nah, itu ada bawa satu anak, intinya keluarganya tuh meninggal semua. Bapak ibunya, saudaranya, dia tuh anak tengah dari 5 bersaudara, tuh tinggal dia yang hidup. Usia berapa Rio? Waktu 9 tahun. 9 tahun, ikut di base camp. Terus dari Bakhtiar ini kita banyak tahu. Namanya Bahtiar. Ada Bakhtiar, tahu. Jadi dia kalau cerita dia lagi pup. Kamar mandi saat tsunami datang. Saat tsunami datang dia lagi pup. Dia didengar gempa kan ininya kan. Dari keluar. Saat itu tsunami datang, nah dia dilihat dari jauh. Itu ombaknya yang tinggi, dia udah ngelihat dari kejauh udah kelihatan ininya kan. Dia ikut lari ke arah bukit sama orang-orang. Dan alhamdulillah dia selamat di situ. Tapi dari berita yang dicari-carinya itu semua saudara dan ibu bapaknya meninggal semua. Akhirnya ditaruh di base camp kita, di posko kita. Nah itu jadi anak-anak kita bersama jadinya. Bahkan aku tuh banyak ponakan ya saya itu. Jadi udah terbiasa dengan anak kecil. Jadi Bakhtiar ini lengket. Waktu dibilangnya anakku jadinya. Kalau dia belum mandi, dia itu belum mandi sama relawan dibilangin deh. No, anak lu belum mandi gitu. Tuh. Jadi sering. Cuma si Bakhtiar ini sering saking traumanya sama gempa itu, kalau malam ada gempa susulan, dia terbangun dia bakal teriak-teriak. Bener-bener histeris ininya. Ya mungkin karena dia ngalamin kan, jadi kalau kita yang gempa susulan biasa aja. Nah si Bakhtiar ini sampai teriak-teriak ininya kan, bener-bener harus dia tenangkan ininya kan. Dia sempat cerita ombaknya setinggi apa itu? Itu tadi, kalau dari beberapa relawan yang selamat yang kita temuin, ada yang beberapa datang ke posko itu, yang dibawa ke posko, yang akhirnya tinggal di posko bareng kita, itu mereka ceritanya sampai setinggi pohon kelapa ininya kan. Ada yang katanya dia tuh selamat karena meluk pohon kelapa itu lewat. Terus airnya kan baik lagi nanti yang baik lagi ke laut. Nah, itu tuh dia selamat bertahan di pohon kelapa itu kan, saking tingginya. Ya kalau dengar cerita mereka kayak nggak percaya ya. Masa ombak sampai setinggi pohon kelapa gitu ininya kan. Tapi karena mereka ngeliat sendiri ininya kan, dari jauh udah kelihatan gitu ini. Terus ada lagi yang bikin aku nangis itu pas para pengungsi datang ke posko, ada satu anak itu nggak mau dipisahkan sama bapaknya. Jadi pas turun dari mobil bak, kan dia angkut mobil bak dijemput ini. Ini anak histeris sampai nangis. Itu yang bikin aku nangis. Ya Allah, sampai segitunya dia kan. Padahal cuma terpisah pas turun dari mobil bak itu doang gitu. Tapi mungkin karena traumanya itu kan begitu besar,
nggak mau dia bisa bapaknya dari peluknya itu, cuma buat dia pisahin turun doang gitu ininya, sampai menjerit-jerit. Itu satu. Ini cerita sedih aku yang ini ya. Beberapa kali aku nangis. Ada 3 kali yang momen bikin aku nangis di situ. Yang kedua pas ngantar logistik ke suatu tempat, kita di truk besar itu cuma bertiga ada lawannya. Nah kita nurunin kan. Pokoknya kalau nurunin barang tuh enak, karena penduduknya kan bantu mereka. Cuma yang naikinnya tuh yang repot. Kan beberapa orang petugasnya kan, cuma 3 orang kita masukin barang, aqua segala macam gitu kan ini yang sakit baik. Tapi kalau udah nurunin enak, kita tinggal manggil penduduk, nanti mereka yang nurunin. Suatu ketika kita nurunin sabun colek waktu itu, awalnya sabun colek. Ada pemotor lewat, dia ngambil satu si pemotor ini. Tapi penduduk situ tuh marah karena dia yang lewat itu bukan orang situ. Jadi ribut cuma gara-gara satu dus sabun gitu kan, cekcok mulut kan. Itu benar-benar bikin ya miris ya. Aku sedih banget ngeliatnya sampai segitunya dia. Terus di truk tuh aku berdiri teriak-teriak. Jadi masuk gini, kitanya datang jauh-jauh buat bantu kalian, ya janganlah sampai ribut segitunya gara-gara ini doang kan. Ya maksudnya dikasih aja gitu ya kan. Tuh nangis tuh, bikin aku nangis itu ya. Terus yang paling bikin sedih itu pas lagi di posko itu kan, posko besar punya Metro TV. Itu kalau nggak salah tuh kantor kayak pemuda FKPPI apa gitu ya. Ormas lah. Ormas ini ya kan. Nah, di situ kan lengkap. Kita sempat juga tidur di samping museum, ada base camp situ juga. Jadi di lantai paling atas tempat relawan, kita lengkap tuh matras, semuanya dilengkap gitu. Pas ini kan ada datang ibu-ibu. Sebenarnya posko Metro TV itu tidak menerima permintaan kecil-kecil gitu, misalnya minta mie 5 bungkus sampai itu enggak tidak dilayanin. Melayani partai besar. Takutnya begini, kalau ada yang datang kita sedus dapat, nanti yang lain nyerbu gitu. Jadi tidak benar-benar nggak menerima permintaan kecil. Jadi didata misalnya butuh sekian dus aqua gitu, itu yang lain langsung pakai truk tadi Per satu wilayah gitu. per satu wilayah. Jadi nggak melayanin. Nah, pas ibu-ibu itu datang, dia cuma minta kardus buat alas tidur. Itu yang bikin aku nangis. Permintaannya sederhana banget gitu kan. Dia minta kardus untuk alas tidur gitu. Ya udah, akhirnya aku lari ke atas, ke lantai 4, aku ngambil matras tuh. Matras aku ambil gitu yang buat kita relawan. Ya buat kita relawan ke matras hitam itu, ya kan kita dapat nih. Aku kasih itu. Terus ya itu tuh ya kayak nyonyol, aku kasih beberapa bungkus Indomie. Pokoknya sembako, Bu, jangan bilang yang lain. Ya mungkin aku melanggar peraturannya di situ ya. Tapi ya saking sedih gitu ya, cuma permintaannya sederhana banget, cuma minta kardus buat alas tidur ininya. Itu yang bikin aku sedih banget tuh. Setelah 1 minggu di sana, itu kehidupan masyarakatnya mulai jalan kan, ininya kan ada beberapa warung yang buka, terus toko kopi, kedai kopi ya, kedai kopi. Itu kita udah mulai bisa ngopi nih, yang segelasnya itu 4.000. Ya kopi Aceh kan terkenal tuh. Kita udah mulai bisa malam-malam bisa keluar gitu ya kan. Keluar, terus ada satu ini cerita yang dari relawan Kalimantan ini ya. Aku tuh sempat dititipin duit yang lumayan besar dari mereka. Ya jutanya puluhan. Jadi relawan Kalimantan ini kan mau pulang seminggu. Relawan yang dari Metro TV juga sama. Seminggu harus rolling. Tapi aku sendiri nggak mau, karena aku pikir, aku protes waktu itu. Ya ngapain kalau seminggu doang gitu, kayak jalan-jalan kan. Jadi aku masih bertahan seminggu lagi. Itu jadi adalah 1/2 bulan aku di sini kan. Jadi yang katanya alasannya biar fresh, tenaga baru. Tapi bagiku kan kalau yang seminggu ini masih kuat, kenapa enggak gitu kan. Jadi aku nggak mau pulang saat itu. Tetap di situ. Nah, dapat titipan dari relawan Kalimantan. Ini para dokter. Mereka itu para dokter. Ternyata mereka mungkin open donasi, dia pegang duit banyak. Jadi dia belum sempat mau dibagikan kemana gitu. Nah, itu dititipkan ke aku kan ini ya. Duitnya tuh udah lumayan banyak, dititipin. Ya alhamdulillah mereka percaya.
Ini mungkin dari kenapa mereka percaya. Jadi aku tuh nemu peralatan dokter yang lengkap. Ada tuh yang kayak operasi gitu tuh. Ada yang piringnya gitu. Ada stetoskop, ada pisau segala alat operasi. Aku nemu. Nah, aku umumin tuh. Ternyata punya mereka. Kan berawal dari situ mereka percaya. Dititipkan lah tuh duit itu kan. Jadi bukan dititipkan buat organisasi, bukan. Jadi harus dibagiin langsung. Jadi aku begitu bagiin duit. Ini duit mereka Duit mereka jadinya. untuk para pengungsi. Untuk para pengungsi. Jadi kalau ketemu pengungsi ada yang 100, 200. Jadi ya, tapi aku bilang kalau ini bukan duitku gitu, titipan orang, cuma udah kayak kita ya udah kayak orang kaya jadi bagi-bagi duit kan ini. Yang 200 ini sesuai kebutuhan gitu. Sampai duit itu habis. Ya mungkin kalau ada yang nonton dari Kalimantan mungkin relawan itu dulu mungkin ya bisa komen lah dia kali ya ininya. Ininya duitnya dititipkan, alhamdulillah udah aku bagikan itu kan. Tuh, aku sendiri masih punya uang 1 juta tuh. Karena yang buat ongkos berangkat tadi yang bubuk celengan itu juga masih utuh ininya kan. Karena kita di sana semua kebutuhan kita itu sangat-sangat terlengkapi ininya. Enggak kekurangan. Kadang ada rasa sedih juga kan, kita relawan di situ semua tercukup sampai ke susu itu, susu, autan, kalau yang perempuan tuh softtek semuanya ada ininya. Nah, banyak juga kejadian yang susu terbuang nih kalau pas di posko gitu. Kita di relawan itu bebas. Mau ngambil susu di dapur umum, kan susunya 1 meter UHT itu kan. Kadang kan kalau terbuka lama kan basi ya. Sedangkan orang nggak mungkin tuh 1 liter itu diminum. Nanti banyak sisa. Ada di tiang, di pojok mana. Kan sayang banget ini. Itu sempat usul ke tim dapur. Ya kalau bisa, ya jangan susunya jangan satu kotak satu orang yang 1 liter itu kan. Mending ditaruh di meja. Siapa yang mau minum, pakai gelas. Aku juga sempat usul. Jadi waktu hari pertama, kedua kita datang dulu. Jadi ada para petugas cuci piring ininya kan. Waktu itu masih 100 orang kita. Nah, kan kalau relawan datang lagi kan udah kalau datang lagi 100 udah 200. Nah, bagian cuci piring kelabakan kalau ininya kan banyak banget nyuciin piring. Nah, di situ aku sendiri ogah jadi bagian cuci piring. Ya kenapa gitu kan? Sedangkan kan kita banyak kerjaan lain gitu kan yang bisa kita lakukan. Nah, itu aku usul ke bagian dapur. Jadi 1 orang 1 piring sama 1 cangkir. Dipegang masing-masing gitu. Jadi kalau dia mau makan kotor, suruh cuci sendiri. Atau alhamdulillahnya berjalan tuh. Jadi 1 orang pegang masing-masing. Oh mau makan gitu. Oh piringnya kotor, cuci sendiri. Jadi nggak ada lagi petugas cuci piring. Itu kan karena kebiasaan kita kan, biasa makan cuci sendiri gitunya. Nah, kalau ngelayani relawan sebanyak-banyak itu siapa yang mau nyuciin? Itu aku nolaknya itu di situ sebenarnya. Maksudnya kan ada sistem yang lebih bagus itu kan. Yeah. 1 piring, 1 cangkir, 1 orang. Mau makan bersihin sendiri ininya. Nah itu Om, itu jenazah itu sendiri mulai bersih itu di hari keberapa tuh? Mulai bersihnya itu kan nih pas yang udah seminggu kita di situ. Datang relawan lagi kan dari yang Metro BT susulan yang rolling itu Kloter selanjutnya. Kloter selanjutnya datang tuh ininya. Kalau yang untuk ini yang benar-benar rumit pas hari ke-5 itu masih, tapi setelah seminggu udah berkurang. Ini jadi tugas kita udah bagiin logistik itu, bukan lagi ngambilin. Jadi udah sehari ke-5 itu kan. Aku udah turun buat ngantarin logistik ke pelosok-pelosok itu lumayan jauh ininya. Kalau udah hampir udah nggak ada ininya. Tapi itu Om yakin itu bersih atau sebenarnya kalau menurut Om masih banyak yang tertinggal di antara reruntuhan itu? Nah, bisa jadi kalau yang benar-benar kena gempa itu yang tertimbun itu kan nggak bisa diambil dalam bangunan ya. Ada satu kejadian. Jadi saat hari itu kita kan masih nih, ada ibu-ibu, dia nungguin di bangunan bekas rumahnya, dia nangis, dia bilang begini, Pak, saya ini sudah 3 hari di sini, udah habis air mata saya kata gitu, saking sedihnya dia. Kebetulan dia tuh selamat karena dia lagi keluar daerah waktu gempa itu terjadi, tapi keluarganya ada di situ semua. Nah itu ada di bawah bangunan.
keluarga dia, keluarga ibu ini, semua keluarganya ada di situ ininya kan. Dia minta tolong cuma kan namanya peralatan kan kurang. Jadi harus yang ini dulu. Jadi ibu ini belum sempat dilayani buat dibongkar. Dia bilang gini, yang penting saya itu ketemu katanya sama keluarganya dia. Nanti mau ditanam di mana terserah. Dia bilang ditanam. Ini kan maksudnya dikubur ya. Terserah kan gitu. Jadi saya udah nggak bisa nangis kan gitu. Saking ya udah habis air mata ininya kan. Cuma dia minta tolong gitu. Ini minta tolong kita kan cuma bagian relawan, bukan bagian peralatan kan. Ya bisa bilang ya sabar Bu yang ini kan. Emang luas banget kan. Itu kan akhirnya diratain yang pasar itu. Jadi rumah ibu itu masih puing-puing gitu kan, belum dibongkar. Nah, keluarganya masih di dalam tuh. Ya kalau kemungkinan dibilang ada, pastilah ada. Karena banyak bangunan runtuh ya di bawah-bawah yang belum sempat. Coba kita juga tahunya itu satu tempat yang jadi pemakaman massal tuh. Ada lapangan. Jadi yang dari truk-truk tadi diangkutnya ke situ. Satu lapangan besar dijadiin pemakaman massal. Dikuburin di situ semua. Nah, ada bagusnya kita itu di setiap tim itu setelah kumpulin pasti disolatin. Nah, di situ tuh dulu FPI dulu ya, Pembela Islam. FPI. Jadi setiap tim yang berisi 10 orang itu ada orang FPI-nya yang bakal mimpin doa kita nyolatin, pasti disolatin ini tuh, kumpulin secara darurat tuh, solatin di situ. Dan FPI ini saya dengar salah satu yang pertama kali datang ke sana juga ya? Iya, FPI satu FPI, dan banyak relawan yang aku kenal ya FPI, beberapa nggak pulang, malah menikah di sana gitu kan. Tinggal di sana? Nah, tinggal di sana. Terus kita kembali ke cerita Bahtiar tadi ya. Oke. Mas Bahtiar ini karena ada di base camp, di posko kita itu, udah jadi kayak anak relawan. Jadi saat itu kita pengen ngajak dia ke Jakarta. Cuma kan ketat, harus lapor dulu kalau itu dulu. Tapi ya mohon maaf banget, mungkin ya bandel kali ya, kita seludupkan si Bahtiar ini. Karena dia mau ngikut. Oh gitu. Kan kalau diizin susah ininya. Jadi pas hari terakhir kita mau berangkat pulang, kebetulan saya kan 2 minggu lebih lah, ada 2 minggu hampir setengah bulan di situ. Si Bahtiar ini seludupkan ikut naik pesawat. Jadi kita pakaiin topi, terus bawa jaket gede. Nah pas diinspeksi ada ormas yang tahu nih bocah gitu. Oh ketahuan? Ketahuan. Ini siapa katanya? Biar, oh nggak boleh kata bapaknya. Cuma kita memohon Pak, ini banyak yang sayang sama dia gitu. Ini bakal dirawat ini kan. Sini juga dia benar-benar nggak ada keluarganya saat itu, nggak ada. Kemudian diberita keluarganya nggak, udah meninggal semua. Tinggal dia. Nah kebetulan waktu itu aku ingatnya ada Bu Susi yang pengen ngadopsi dia tuh, Susi itu orang Indosiar waktu itu dia. Terus aku sendiri mau ngajak dia kan. Terus satu lagi orang Cililitan, aku lupa namanya. Nah itu lucu tuh sebenarnya. Si Bahtiar kita suruh milih mau ikut siapa. Dan karena sakit sering di posko sama aku, dia maunya ikut aku ininya. Jadi sempat pas pulang sampai ke Jakarta sempat ikut aku ke Cemangis, di rumahku di Cemangis, tinggal situ. Dan tetangga-tetangga support banyak yang kasih buku, intinya mau disekolahin kan. Dan sempat sekolah di Cililitan. Tapi ternyata setelah tsunami Aceh itu ada tim ini ya, mendata anak-anak Aceh yang di luar. Di si Bahtiar ini dijemput. Dan kabarnya ada saudaranya masih hidup yang umur 17 tahun ada hidup. Si Bahtiar kan 9 tahun. Dan dibawa lagi ke Aceh. Nah sampai sekarang tuh kehilangan kontak tuh. Oh gitu. Nah, saat itu umur 9 tahun dia. Tahun berapa itu waktu? Oh, belum nggak lama dari kejadian itu. 2005 itu dia umurnya 9 tahun. 2004 2005. Dia dijemputnya tahun? Setahun doang di. Setahun di Jakarta. Di Jakarta. Nah, buat Bahtiar nih kalau mungkin nonton ya, komentar ya. Iya, nanti boleh dimasukin fotonya kalau. Oh, boleh banget. Siapa tahu dia ini masih ingat. Masih ingat. Iya. Tadi ini ada fotonya juga. Yang merah ini? Yang merah kanan. Kayak janjian pakai merah-merah enggak? Kita enggak janjian merah-merah itu. Ganteng ya? Itu Reza, ini satu ini Reza nih. Itu orang Aceh. Sekarang udah punya anak. Sempat akrab sama dia. Dia sempat pengen ikut. Dia anak orang berada itu. Jadi dia tertarik sama taring
macan yang aku pakai awalnya nanya-nanya itu tuh. Nah, itu pengen ikut mendistribusikan logistik tuh. Bilang dulu ke bapakmu kalau mau ikut ininya. Kalau dilihat ya emang bukan orang sembarang sih bapaknya, bukan. Cuma kan kebetulan base camp yang buat apa logistik itu, penyimpanan logistik kantor bapaknya itu. Jadi Gitu. ketemu sama itu anak. Pokoknya Bakhtiar sama Reza, kalau ingat ya, salam buat semua. Semoga bisa silaturahmi lagi. Amin, amin. Itu pulang dari Aceh kan, kita naik pesawat sampai di bandara di Jakarta, kita dikasih amplop ini untuk taksi, uang taksi gitu kan. Oleh dikasih siapa nih? Dikasih dari Metro TV. Heeh. Pas dibuka itu ya ada 200.000. Saat itu aku belikan buat kenang-kenang, aku beli ini nih, dompet sama celana. Boleh sebut merek ya? Boleh. Nah, aku beliin dompet Eger sama celana Eger dengan 200.000 itu masih dapat. Masih dapat itu tuh. Iya, itu 200.000. Itu pulang ke rumah itu ya apa ya? Serasanya kayak disambut kayak pahlawan gitu. Mereka salut kita bisa pergi ke Aceh kan ininya kan. Tuh sama tetangga-tetangga bisa ke Aceh jadi relawan kan dan pulang dengan selamat. Nah, ada satu kisah yang aku bikin merinding juga sebenarnya. Jadi pas hari pertama pulang, malamnya kan aku tidur tadinya. Pas tidur itu aku tuh mimpi didatangin. Jadi aku tidur di tengah. Dalam mimpinya nih, terus dikelilingi orang-orang berbaju putih. Aku sendiri. Dalam mimpi ini kan. Nah, itu sebenarnya kaget. Ada rasa takut aku sebenarnya kan ininya kan. Tuh, terus pertanyakan ke orang FPI itu kan, yang relawan sana, bilang, "Bang, aku mimpi ini nih." Ceritain, mungkin dia biar positif aja gitu. "Oh, nggak apa-apa," katanya. Mereka itu mau ngucapin terima kasih ke kamu, katanya gitu. Itu jadi malah nggak takut lagi jadinya kan. Karena itu serem, kita ada di tengah, dikelilingi orang yang berpakaian putih-putih gitu. Ini benar-benar mimpiku, aku ngerasain gitu kan, sempat kepikiran gitu kan. Itu kata mereka nggak apa-apa itu ini. Itu cuma mereka tuh pengen ngucapin terima kasih kamu. Ya alhamdulillah kalau emang begitu kan. Ini positif thinkingnya situ. Sempat dimimpiin juga. Dimimpiin ininya. Itu benar-benar hari pertama pulang, malamnya tidur di rumah. Kemimpian itu ininya. Alhamdulillah hasilnya ternyata baik ya. Iya. Oh, anggapannya gitu. Berarti Om total di sana itu sekitar 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Nah, dari situ mulailah dari seorang pendaki gunung menjadi seorang relawan. Iya, awal mulanya jadi relawan ya itu di Tsunami Aceh itu. Karena pengen membantu kan. Ya selanjutnya yang di Sulawesi, apa tuh namanya? Palu. Oh, gempa Palu. Gempa Palu. Berangkat juga, itu lumayan juga tuh, ada sekitar 2 minggu. Tapi saat itu nggak boleh, kalau perorangan nggak bisa, kalau bukan organisasi besar kan. Oh gitu. Iya, nggak bisa. Cuma ada dokter, perawat, dokter sama teknisi itu dari Jakarta Utara yang nawarin, "Oh mau berangkat nggak?" Nah, gitu. Setahu aku sih kan nggak boleh kan, tapi mereka punya dana. Aku dibeliin tiket, pulang pergi, berangkat bareng mereka, bawa logistik. Kita buat trauma healing anak-anak, tuh berangkat ke sana, lumayan jadinya. Selanjutnya ya kalau Jawa Barat sering buat relawan. Kondisinya antara Palu dan Aceh, kalau yang Om lihat lebih parah Aceh ya? Aceh, pasti parah banget itu benar-benar. Dan Aceh itu merubah pandangan hidup buat aku ya. Dari pengalaman Aceh itu merubah pandangan hidup. Yang dulunya aku misalnya pengen kaya, pengen kerja yang wah gitu kan. Siapa sih yang nggak pengen kaya gitu kan? Iya. Tapi dari Aceh itu mulai merubah pandangan hidup gitu kan. Ternyata Allah itu kalau pengen merubah sesuatu, membalikkan sesuatu segampang membalikkan telapak tangan kan, misalnya kan. Dari situ ya udah, aku mikirnya gini, udah menjalani hidup apa adanya gitu kan ininya. Yang lurus itu kan. Harta nggak dibawa mati. Ya, harta nggak dibawa mati. Banyak orang yang mati-matian mempertahankan sesuatu yang tidak dibawa mati.
Itu kan. Itu quotes hari ini tuh. Banyak orang yang mati-matian karena sesuatu yang tidak dibawa mati ya. Iya, kan banyak orang sampai ya ada saudara yang sampai ada ibu anaknya, ada anak ibu kandungnya Demi harta. demi harta ini kan. Sekarang ya rumah singgah Baduy ya beginilah. Kondisinya siapapun boleh. Nah, ini menarik nih tentang rumah singgah Baduy ini. Mungkin penonton akan berpikir ini di Baduy. Kenapa ini adanya di Cilengsi, Om? Cibenong. Cibinong. Cibinong salah gua. Jadi awal bikin rumah ini gini, aku tuh mikir gini, kalau bikin rumah kan karena aku sering naik ke gunung kemana-mana, aku pengen rumahku bermanfaat buat orang. Ya, orang bisa singgah. Jadi rumah singgah ini awalnya buat para pendaki gitu kan, dari mana aja boleh, silakan datang ke sini. Kan konsep rumahku kan terbuka. Ya kan, masuk pagar, langsung ruang tamu, dapur, semuanya kan ininya. Kamar mana paling di atas, bisa di sini semua bisa. Itu awal mulanya jadi rumah singgah Baduy karena yang paling sering datang pertama kali itu dulu orang Baduy yang jual madu, suka jual madu di jalan. Nah itu dari karena kita juga sering ke Baduy, banyak kita ninggalin nomor telepon kalau mau ke sini. Kalaupun aku ketemu orang Baduy yang di jalan yang jualan madu, selalu ketawarin kalau mau istirahat silakan datang ke sini. Insya Allah di sini mah dapat pasti ngopi, ya kan. Kalau udah makan kita makan bareng. Kalau nggak ada ya jajan sendiri. Intinya ini sini terbuka buat siapa saja, bukan buat pendaki doang, buat orang yang butuh berteduh. Silakan. Buat para musafir lah ya. Musafir, cuma harus berkabar. Karena kalau Sabtu Minggu kita sering ada kegiatan keluar kan. Ya yang di rumah nih ada gitu kalau mau datang. Cuma kan buat ketersediaan kamar. Pokoknya kan. Iya. Kalau mau tidur ngampar sini bisa, rame-rame udah biasa ininya. Tuh. Nah, ini bro, buat lo semua yang pengen tahu nih, rumah singgah Baduy ini ada di Cibinong dan ini tempatnya enak banget. Gue dari tadi di sini bawanya mau tidur mulu. Enak banget. Jadi buat para pendaki, para musafir yang memang pengen kenal sama Om, silakan silaturahmi Om ya. Nanti mungkin nomornya bisa saya kasih Om ya di sini ya. Bisa ininya. Oke. Nah, ini kan hari ini kita baru ngebahas kecil kisah tentang ini ya relawan saat itu bencana. Ini kisah-kisah Om pendakian belum gua angkat. Lu tunggu kita angkat di episode selanjutnya. Yeah. Oke, Om, sebelum kita tutup nih, ada nggak yang Om mau sampaikan nih ke yang pada nonton di rumah? Buat yang di rumah ya, ini jangan pernah punya musuh. Tuh satu. Lebih baik silaturahmi ya intinya. Terus aku suka ngelihat nih ada beberapa kadang teman yang masih bermusuhan, udah di usia tua ya, terutama saudara yang pernah bermusuhan. Jangan pernah membenci siapapun. Tuh. Jadi kalau orang memusuhin biarin, berarti dia yang punya masalah bukan kita. Tuh. Prinsip hidup di sini aku pribadi ya. Aku udah nggak pernah membenci orang. Seburuk apapun orang ngomongin kita apa ya biarin gitu ini ya. Jangan nggak pernah nanggepin. Ya belajar sabar aja sebenarnya kan. Tuh. Insya Allah nggak pernah ada musuh sih. Ini rumah singgah selalu terbuka buat siapapun. Selalu open Om ya? Iya, benar-benar open. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan nih orang-orang kayak Om yang sudah langka ini bisa menginspirasi banyak orang untuk melakukan hal yang sama ya. Karena Om ini luar biasa bersedia ngebuka rumahnya untuk musafir, stranger, orang tidak dikenal yang memang butuh tempat sekedar bernaung Om ya. Berteduh bisa. Luar biasa. Oke brother, sebelumnya gua Afir Jaja Malam dan Om Erik kita pamit undur diri dulu. Oke. Makasih sebelumnya sudah diceritain. Sampai ketemu lagi, kita ketemu di episode selanjutnya Om. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Mantap brother.